Ada banyak film yang dibuat secara patungan oleh Indonesia dan Hong Kong di tahun 1970-an dan 1980-an, mulai sedikit berkurang di tahun 1990-an, dan mulai tidak kelihatan di era 2000-an ke atas. Mungkin sampai saat ini. Maaf karena saya nggak pakai Google atau nggak pakai punya catatan, jadi saya ngomongnya spontanitas. Kalau mungkin terjadi kesalahan pada tahun, judul dan sebagainya, tolong nanti diralat ya teman-teman. Konten ini sebenarnya adalah untuk mematahkan anggapan bahwa perfilman Indonesia stuck pada era tersebut dan tidak semaju sekarang. Justru sebenarnya kalau kita lihat konteksnya mundur ke belakang, malah terjadi sesuatu yang heboh banget, sesuatu yang amazing, incredible, wonderful atau apapun namanya, luar biasa banget pokoknya ya. Di tahun yang saat itu teknologinya belum semaju sekarang, Indonesia sudah bisa go Asia. Apalagi bekerja sama dengan Hong Kong yang merupakan salah satu kiblat dari film Asia yang merajai pasar waktu itu. Bahkan bintang yang direkrutnya pun terbilang berkelas. Oke, saya akan sebutkan satu persatu ya. Seingat saya aja. Di era 1970-an sendiri ada beberapa film silat yang dibuat patungan antara Indonesia dan Hong Kong dengan bintang-bintang tentunya mix atau percampuran dari Hong Kong dan Indonesia. Ya, kalau Taiwan masukkan aja kriterianya ke Hong Kong ya, meskipun lain negara. Yang pertama adalah Shang Quan Ling Fung, yang era 70-an disebut sebagai ratu kungfunya film Hong Kong. Ya sebenarnya kalau nggak salah sih Shang Quan Ling Fung ini, atau kalau nama baratnya Poli Shang Quan ini adalah artis dari Taiwan, kalau nggak Cina Daratan ya, alias China. Dia membintangi sebuah film silat bersama Deddy Sutomo ya. Sorry salah sebut, hampir salah sebut. Om Deddy Sutomo ini salah satu bintang film senior kita yang sampai saat ini kadang-kadang masih eksis saja ya. Semakin tua kayaknya Om Deddy Sutomo ini masih menunjukkan karisma yang luar biasa. Mereka berduet dalam film Panji Tengkorak yang ketika di luar Indonesia berubah judulnya ya menjadi, kalau nggak salah, The School Factor, kalau nggak salah ya, mohon maaf. Panji Tengkorak sendiri adalah sebuah komik silat yang cukup meledak waktu itu, karangan dari Hans Jaladara, dan beberapa kali dibuat remake. Yang unik, Shang Quan Ling Fung tidak memakai kostum Hong Kong tapi memakai kostum ya ala-ala Indonesia gitu. Terus ada juga Pukulan Bangau Putih yang dibintangi oleh Josh Rudy dan Chi Kuan Chin. Chi Kuan Chin sendiri adalah aktor yang sampai sekarang masih kelihatan gagah meskipun usianya sudah tua, luar biasa ya. Dan di tahun tersebut dia juga merupakan salah satu ikon dari aktor film kungfu Hong Kong. Kemudian yang ketiga adalah Karate Sabuk Hitam, atau yang di luar negeri beredar dengan judul Black Belt Karate. Ini ada dua orang Indonesia, asal Indonesia, yang kemudian melejit di Hong Kong, yaitu Om Willy Dozen dan Om almarhum Lo Lie. Yang satunya anak Magelang, satunya anak Sumatera Utara, anak Pematang Siantar ya. Oke, kemudian ada juga beberapa nama Hong Kong di situ, seperti Bruce Liang alias Liang Xiaolong atau Bruce Leong, yang mungkin teman-teman tahu perannya dia sebagai musuh Stephen Chow yang memiliki ilmu katak ya, dalam film Kung Fu Hustle. Syutingnya ya dibuat di Indonesia. Ada juga Lee Chin Kun di situ. Terus bintang Indonesianya banyak, ada Toto Sugianto, ada RD Mokhtar dan lain-lain. Kemudian di era 80-an ada film patungan juga Indonesia Hong Kong, Scorpio, yang dibintangi oleh aktor Chen Hui Ming. Sampai saat ini juga masih eksis, kebanyakan sih 90% beliau jadi penjahat ya, jadi aktor antagonis. Terus bintang Indonesianya Toto Sugianto. Ya kalau ada yang terlewati tolong ingetin saya ya. Di era 70-an 80-an kayaknya banyak banget, tapi saya tidak bisa sebutkan persatu persatu. Oh ya, di era 70-an masih ada nih, kebetulan saya ingat, ada Pertarungan Keras Sakti yang dibintangi oleh aktor yang ngetop saat itu, yaitu Chen Kuan Tai. Tapi sekarang juga masih sering kelihatan aja beliau ya. Yang saya lihat kemarin tahun 2000 berapa, 13 atau ya, kalau nggak salah, main bareng Philip Ang dalam film Once Upon a Time in Shanghai, tapi jadi antagonis. Terus kemudian bareng Donnie Yen di film Dragon and Tiger Gate. Sedangkan aktor asal Indonesia adalah Willy Dozen yang setelah film itu langsung direkrut ke Hong Kong sana. Nah, tahun 80 nih, setelah Scorpio,
apa ya? Tapi kalau sama 90-an sih saya ingat ada saya lupa judul filmnya, tapi yang membintangi adalah aktris Hong Kong yang sedang top di era 90-an yang dikenal dengan wajah cantik dan body wow-nya serta pose hotnya, yaitu Diana Feng Tan. Ini dia beradu akting dengan aktor Indonesia Reynaldi. Agak drama action sih filmnya. Kemudian ada juga yang di Indonesia judulnya adalah heavy metal, tapi ketika saya cari kemarin beberapa waktu yang lalu di Google juga nggak ketemu itu apa ya filmnya ya. Pokoknya bintangnya adalah aktor Amerika keturunan Cina, yaitu Russell Wong, yang kita kenal juga dia pernah bermain menjadi lawan Jet Li dalam film Mummy of the Dragon, Mummy, serial film Mummy yang ketiga ya, Tomb of the Dragon Emperor, sebagai kaisar itu. Terus kemudian mereka juga Russell Wong berduet dengan Jet Li di situ. Kemudian dalam film heavy metal ini aktor songongnya adalah Jet Liang, Liang Cheng. Dan tidak kalah pentingnya adalah tidak bisa kita lupakan adalah penampilan si sensual Nina Liche yang sekarang menjadi istrinya Jet Li dalam film Ekspedisi Harta Karun, atau kalau di luar berjudul Stone Age Warrior, di mana dia berpasangan dengan aktris Hong Kong juga, Lee Xiaoling alias Elaine Lui. Bintang Indonesianya ada Adven Bangun, ada Edi Gombloh dan lain-lain. Tanya seru petualangannya. Nina Liche bersama Elaine Lui ada di Indonesia mengelilingi beberapa daerah ya. Ada di Jawa Barat, perkebunan teh juga ada, kemudian juga yang paling banyak itu di Pulau Komodo serta di Papua. Setelah era 90 saya agak sulit lagi mendapatkan referensinya di mana ada produksi Indonesia dan Hong Kong. Mungkin barangkali teman-teman bisa kasih tahu saya ya. Syukur-syukur ada yang ngasih tahu alamatnya di mana apartemennya Nina Liche ataupun atau Diana Feng Tan. Oh, tapi kalau Diana Feng Tan sekarang sudah jadi politisi di RRC sana ya, di Cina sana. Kemudian juga Nina Liche sudah hidup bahagia dengan Jet Li dan punya 2 anak yang luar biasa cerdas, tapi mereka sama sekali tidak mengambil jalur orang tuanya di industri perfilman. Oke, kayaknya sampai di sini dulu, dan kayak ketemu lagi di minggu depan. Mudah-mudahan ada topik baru yang lebih menarik buat teman-teman dan bikin wow.